Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengagungkan Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotyontu Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pada sore hari ini saya dapat bertemu dengan ibu bapak, saudara-saudari yang memiliki keyakinan yang cukup kokoh kepada Sang Buddha dan ajarannya, sehingga mau meluangkan waktu yang sangat berharga untuk mengikuti puja bakti pada sore hari ini. Ya walaupun jumlahnya ya lumayan lah ya, tapi mungkin dalam suasana kota Jakarta yang kurang kondusif, mungkin banyak orang yang takut keluar rumah gitu ya. Tapi saya salut ya dengan ibu bapak saudara-saudari yang masih tetap mau datang ke wihara untuk mengikuti puja bakti pada sore hari ini. Ya memang kita tetap perlu waspada, tapi Sang Buddha katakan kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, yang itu Sang Buddha katakan. Tapi kita jangan terlalu khawatir menghadapi hidup dan kehidupan ini. Kita bersyukur bisa lahir sebagai manusia, apalagi dengan kondisi tubuh yang normal, yang lengkap seluruh anggota tubuh kita. Kita bisa mengenal ajaran Buddha, itu juga satu hal yang luar biasa ya. Nah makanya topik pada sore hari ini saya ambil, hargailah kehidupan kita saat ini. Saat ini kita terlahir sebagai manusia. Kehidupan akan datang belum tentu ya, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa lahir sebagai manusia. Karena kelahiran sebagai manusia itu sangat bersyukur ya, sangat beruntung gitu ya. Nah kita tahu setiap makhluk, baik dia manusia, hewan, makhluk peta, makhluk setan, makhluk neraka, makhluk binatang, makhluk dewa, semua makhluk pasti mencintai kehidupannya. Tidak ada makhluk yang tidak mencintai kehidupannya sih sebenarnya ya. Kalau dia mengerti bahwa milik yang paling berharga adalah hidup itu sendiri. Ikan yang sudah ditangkap masih berusaha menggelepar-gelepar, berusaha untuk lepas ke laut lagi, ke air untuk hidup gitu. Ayam yang sudah disembeli aja kadang masih bisa jalan gitu, walaupun sudah sakit parah banget gitu ya. Nah tapi kita lihat kadang-kadang orang tidak bisa menghargai kehidupannya dengan menyia-nyiakan kehidupannya. Sebenarnya kalau ikut demo dia menghargai kehidupannya ya. Nah, tetap menghargai kali ya. Oke. Nah jadi kita harus menghargai kehidupan kita dengan mengisi kehidupan kita dengan berbagai kegiatan yang positif. Nah tidak mudah untuk bisa lahir sebagai manusia. Sang Buddha pernah mengumpamakan seekor penyu yang buta berenang di samudra yang luas, dan setiap setahun sekali orang melempar ring cincin yang besar, dan penyu yang buta itu harus bisa memasukkan cincin itu ke lehernya di samudra yang begitu luas. Nah itu dikatakan masih lebih mudah dibandingkan kelahiran di alam manusia. Sang Buddha juga pernah ketika berjalan di hutan yang berdebu, kemudian Sang Buddha bertanya pada para biku yang ikut bersama-sama berjalan dengan Sang Buddha di hutan itu. Para biku, wahai para biku, debu yang ada di ujung kuku ini dengan yang ada di hutan ini, mana yang lebih banyak? Ya tentu para biku menjawab debu yang ada di hutan itu lebih banyak. Sedangkan debu yang ada di kuku kita itu tentu sedikit ya. Nah Sang Buddha katakan demikian juga orang yang bisa terlahir kembali di alam manusia sangat sedikit seperti debu yang ada di ujung kuku kita ini ya. Nah makanya kita ya bersyukur ya, kita luar biasa ya bisa mengalahkan berbagai rintangan sehingga kita bisa lahir sebagai manusia.
Nah, jadi bagaimanapun sulitnya hidup kita ini, janganlah mengambil jalan pintas untuk bunuh diri dan lain-lain. Sayang gitu ya. Kehidupan kita sangat berharga. Kalau kita bisa berusia panjang itu luar biasa. Kita tahu, kita orang mungkin dapat ya. Tadi Sarwan juga dapat itu berita duka cita seorang ibu guru, seorang ibu pandita, Prasna Paramita, meninggal dalam usia 90 tahun. Itu luar biasa. Dulu beliau guru agama Buddha juga di beberapa sekolah di Jakarta. Nah, itu bisa panjang umur luar biasa ya. Nah, kita belum tentu bisa sampai 90 tahun ya. Nah, itu tentu karma baik yang tinggi ya. Nah, karena itu kita harus menyiapkan, mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif, melakukan berbagai hal-hal yang baik ya, supaya kita bisa terlahir lagi di alam manusia gitu ya. Nah, ini ada sabda Buddha dalam Dhammapada 182. Nah, intinya Sang Buddha katakan sungguh sulit bisa terlahir sebagai manusia. Kita bisa memiliki tubuh seperti ya manusia ini, itu tentu satu berkah ya. Karena tidak banyak orang yang bisa lahir sebagai manusia. Oke, nah kemudian juga Sang Buddha berpesan juga, ini perumpamaan tentang gunung ya. Jadi siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan perbuatan tangan dan kaki, dengan ucapan, dengan pikiran, maka hidup di dunia ini dia pasti akan dipuji oleh para bijaksanawan. Bila dia meninggal, maka akan bertumbal lahir di alam bahagia, di alam sorga. Nah, jadi kita harus mempraktekkan dhamma. Sang Buddha tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk ya, seperti misalnya barang siapa yang percaya padaku masuk sorga, tidak. Tapi Sang Buddha pernah mengatakan barang siapa yang mempraktekkan dhamma, maka dhamma itu akan melindungi orang yang mempraktekannya. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, kita akan terlindung oleh karma-karma baik kita. Nah, kita tahu memang ya di masyarakat kadang terjadi berbagai kerusuhan, seperti dulu kerusuhan Mei 98 gitu ya. Ya memang banyak orang yang mengalami musibah, tapi banyak juga orang yang selamat gitu. Nah, itu karena ya karma masing-masing gitu. Nah, makanya kita harus banyak berbuat baik supaya karma baik itu bisa melindungi kita. Seperti sekarang juga kemarin sampai heboh ya, sekolah-sekolah anak-anak dipulangkan cepat di anak sekolah karena khawatir gitu kerusuhan akan sampai ke daerah Pluit, tapi ternyata tidak ya. Berarti kita masih aman lah ya tinggal di Pluit. Oke. Nah, kita tahu semua makhluk yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Sang Buddha Gotama sendiri, beliau karena dulu dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha, akhirnya beliau mangkat pada usia 80 tahun. Nah, jadi tidak ada satu makhluk pun yang dapat terhindar dari kematian. Nah, kematian sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita takuti ya. Kita harus menghadapinya dengan tenang gitu. Tapi yang penting ya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif gitu ya. Jadi kita tidak menyesal. Tapi kalau dalam hidup ini kita sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, ya pasti kita akan menyesal gitu ya. Seperti itu kan ada ya, dulu berteriak-teriak gitu, wah tangkap koruptor gitu, ternyata dia sendiri yang sekarang ketangkep gitu, akhirnya nangis ya. Orang jadi mencemooh, dulu teriak-teriak gitu ya, tangkap koruptor, ya harusnya dia sendiri tidak korupsi gitu ya, tapi ternyata dia ditangkap KPK. Nah, itu kan memalukan gitu. Nah, kita tentunya sebagai umat Buddha, kita harus berusaha berpedoman kepada Buddha Dhamma. Jadi menjalankan ajaran-ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa hidup tenang dan berbahagia.
Nah, ini kita setiap makhluk lahir di mana? Di alam-alam kehidupan ini. Tinggal di mana? Di bumi 31. Nah, Sang Buddha, salah satu kebajikan dari Buddha di dalam Parita Buddha Nusati, itu ada yang disebut Lokawidu, pengenal segenap alam. Jadi Sang Buddha mengetahui bahwa di alam semesta ini ada 31 alam kehidupan, tempat berdiamnya makhluk-makhluk. Kalau Nibbana berada di luar daripada 31 alam kehidupan. Nah, semua makhluk yang masih hidup di alam di bumi 31 ini semuanya masih mengalami anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, ketidakkekalan, terus masih mengalami penderitaan, tidak memiliki inti yang kekal. Tapi kalau kita sudah keluar daripada lingkaran kelahiran dan kematian daripada 31 alam kehidupan ini, berarti kita merealisasi nibbana, mencapai nibbana, yang berarti lenyaplah semua duka penderitaan kita secara total gitu. Nah, tapi untuk mencapai nibbana itu tidak mudah ya. Memang kita berharap sih semoga kita bisa terbebas dari duka secara total, bisa merealisasi nibbana. Nah, itu semua perlu perjuangan. Kita harus berjuang. Nah, ya minimal kalau kita hidup di dalam bumi 31 ini tentunya di alam yang menyenangkan lah ya, seperti alam manusia ini. Nah, 31 alam kehidupan bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Kama bumi 11 alam. Ini kama M-nya 1 ya, K-A-M-A. 11 alam yang makhluknya masih memiliki kama, nafsu indra. Nah, itu seperti alam manusia. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian ada rupa bumi 16. Itu 16 alam yang makhluknya mempunyai rupa jana. Jana yang bermateri. Kemudian ada arupa bumi 4 alam yang makhluknya mempunyai arupa jana. Jana yang tidak bermateri. Nah, kama bumi 11 ini dibagi 2 kelompok. Yaitu apaya bumi 4 dan kama sugati bumi 7. Apaya bumi 4. Apaya itu artinya menyedihkan, sama dengan dugati bumi, alam yang menyedihkan. Alam menyedihkan di agama Buddha ada 4. Kemudian kama sugati bumi 7, alam nafsu yang menyenangkan. Sugati itu ada 7 alam nafsu yang menyenangkan. Nah, ini gambarnya, skemanya seperti ini. Tadi dari 31 alam kehidupan saya potong, ini kama bumi 11. Terdiri dari apaya bumi 4. Nah, yang paling kiri niraya bumi. Niraya bahasa Pali artinya neraka. Jadi di agama Buddha kita juga dikenal adanya sorga dan neraka. Malah neraka di dalam agama Buddha itu banyak ya. Sang Buddha uraikan sampai 300 lebih jenisnya. Tapi dari alam neraka ini ada 8 alam neraka besar, maha neraka besar 8. Dari 8 itu ada 1 alam neraka yang paling tidak enak, yaitu alam neraka awici. Itu neraka yang paling gelap, paling seperti mungkin penjara dunia. Diumpamakan penjara dunia itu penjara yang paling kotor, jorok, gelap, ya buruk banget keadaannya. Itu neraka awici. Neraka awici ini akibat dari apa? Melakukan 5 perbuatan durhaka. Nah, itu harus kita hindari, nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian peta, bahasa Pali artinya setan, asurakaya itu raksasa, tiracana itu binatang, alam binatang. Kemudian di atasnya ada manusia bumi, alam manusia. Kemudian di atas alam manusia ada 6 alam dewa. Nah, 6 alam dewa ini juga keadaannya berbeda-beda ya, tapi alam dewa umumnya termasuk alam yang menyenangkan. 1 Maharajika bumi, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan para Nimita Wasawati bumi. Oke, 4 alam menyedihkan itu. Apaya bumi atau dugati bumi. Itu yang pertama niraya bumi, alam neraka. Neraka ini tidak menyenangkan. Peta bumi juga alam setan, tidak menyenangkan. Tidak enak lah ya. Kita kalau bisa jangan terlahir di 4 alam yang menyedihkan ini. Asurakaya itu alam raksasa asura yang badannya tinggi besar. Tiracana itu alam binatang. Binatang itu juga nanti kita lihat sebenarnya ada yang nampak kelihatan oleh mata seperti yang berkeliaran di sekitar kita, di kebun binatang. Tapi juga ada binatang-binatang yang tidak nampak oleh mata. Jadi dia berbadan halus, itu ada juga. Nah, ini neraka dari 300 lebih, tapi saya hanya cantumkan 8 aja ya.
Cuman bahasa Pali, cuman Anda nggak usah pusing aja. Sanjiwan neraka, kalasutan neraka, dan seterusnya. Nah, yang terakhir awicin neraka. Nah, Sang Buddha juga menguraikan perbuatan apa yang bisa menyebabkan kelahiran di alam neraka ini, neraka itu, gitu ya. Nah, nanti ada nih. Kemudian kita lihat ini dulu. Ada Sang Buddha menguraikan ada 8 jenis perbuatan yang bisa menyebabkan kelahiran di alam neraka. Nah, kalau bisa kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan ini, 8 jenis perbuatan ini, supaya kita tidak terjatuh di alam neraka. Nah, pertama, suka mencelakakan dan membunuh biku, samanera, umat Buddha yang taat pada agama, atau sebagai algojo. Nah, itu kita bersyukur ya, tentunya kita tidak melakukan ini kan ya. Ya, kita kalau bertemu biku malah kita menghormatkan, beranjali, menyapa biku, ya haruslah ya. Ngapain kita membunuh biku, nggak ada gunanya kan. Malah tambah karma buruk, bisa menyebabkan kita jatuh ke alam neraka. Nah, umat Buddha yang taat pada agama juga harus kita ya hormati gitu ya. Nah, kita bersyukur tidak tidak mempunyai profesi sebagai algojo kan ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan kekuasaan yang memeras, menganiaya, dan membunuh makhluk hidup. Nah, itu saya ingat dulu ada pepatah mengatakan apa, jika Anda mempunyai kekuasaan, bagaimanapun kecilnya, janganlah dengan kekuasaan itu Anda menindas orang lain. Kita punya kekuasaan, tapi justru dengan kekuasaan itu kita harus berusaha menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua punya kekuasaan. Anda di rumah, misalnya ayah ibu di rumah, punya kekuasaan sebagai ayah ibu, punya kekuasaan terhadap anak-anak. Tapi anak-anak itu bukan untuk dianiaya, disakiti gitu ya. Justru anak itu buah hati yang harus kita sayangi, kita didik dengan baik, kita bimbing agar anak kita itu bisa tumbuh menjadi manusia yang bermoral baik. Terus Bapak Ibu guru di sekolah juga punya kekuasaan terhadap murid-murid, tapi ya tentu tidak boleh menganiaya murid-murid gitu. Apalagi sekarang ada HAM ya, pelanggar. Jadi guru nggak boleh cubit murid, pukul murid gitu kan, nggak boleh. Ya pokoknya di perusahaan-perusahaan sebagai majikan juga, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai majikan juga kita punya kekuasaan terhadap bawahan kita. Tapi janganlah kita menganiaya mereka, memeras mereka. Ya, setiap orang punya kekuasaan ya, cuman gunakan kekuasaan itu untuk berbuat kebajikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, suka korupsi. Nah, ini kan nggak boleh ya korupsi, mencari keuntungan berupa uang yang bertentangan dengan kebenaran, menyelewengkan uang untuk penyebaran agama, menyelewengkan ajaran agama, mencuri harta orang tua. Biasanya dulu anak-anak kecil suka mencuri harta orang tua ya. Tapi setelah kita mengerti, jangan lagi lah. Mencuri harta guru, sangga, dan lain-lain. Kalau Anda menjadi bendahara satu organisasi, apalagi organisasi Buddhis ya, atau bendahara di wihara, itu harus gunakan uang itu secara baik, benar-benar untuk perkembangan agama Buddha. Makanya kalau ada video tuh belakangan juga saya beredar tuh, orang korupsi, orang mencuri uang. Kemarin saya dapat video, saya nonton. Jadi bukan hanya uang di masjid aja, di kotak di masjid yang dicuri, tapi di kelenteng kemarin, di kelenteng. Caranya itu dimasukin apa sih, kertas yang gulungan, ditaruh lem, dimasukin ke lubang itu kotak, dan bener uangnya ketarik gitu. Nah, itu kan nggak boleh, itu mencuri uang di wihara, itu karma buruk yang berat gitu, nggak boleh. Karena itu kan uang dana yang harus dimanfaatkan dengan baik gitu untuk perkembangan wihara itu gitu. Kelenteng itu harusnya ya tidak dicuri. Jadi kalau orang mencuri uang dana itu karma buruk yang berat. Nah, itu bisa menyebabkan kelahiran di alam neraka. Nah, kemudian yang keempat, dengan sengaja membakar kota. Ini nggak mungkin lah kita lakukan ya, membakar rumah. Tapi ada ya, misalnya anak-anak berebutan warisan sama orang tua, gak dikasih warisan sama orang tua, lalu rumah orang tuanya dirusak, dibakar. Nah, itu udah masuk calon makhluk neraka kali.
Kemudian membakar tempat ibadah, membakar wihara juga nggak boleh, membakar rumah sakit, membakar kantor atau merusak candi. Jadi seperti Candi Borobudur, dulu kan pernah ya tahun 80-an orang meletakkan bom, meledakkan stupa. 9 stupa di Candi Borobudur meledak ya waktu itu. Tapi ada 1 stupa yang tidak meledak. Nah itu orang yang meledakkan stupa bisa masuk neraka juga ya. Kemudian yang kelima, anti agama, tidak percaya pada hukum karma, tumimba lahir dan kebenaran lain. Kalau orang tidak percaya pada hukum karma, dia tentu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terus-menerus. Dia beranggapan saya berbuat jahat nggak kena musibah kok, buktinya saya berbuat jahat saya bahagia gitu. Jadi dia berpandangan salah. Kalau orang jahat berbuat jahat terus hidupnya masih bahagia, itu karena dia sedang memetik buah karma baik yang pernah dilakukannya di kehidupan lampau. Terus perbuatan jahat yang dia lakukan belum berbuah, tapi pasti akan berbuah pada suatu saat nanti. Jadi kita harus percaya pada hukum karma, yakin akan kebenaran hukum karma. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari banyak berbuat baik, tapi hidupnya misalnya masih susah gitu ya, jangan berpandangan bahwa hukum karma itu tidak adil. Tidaklah. Hukum karma itu pasti adil. Jadi kalau kita misalnya banyak berbuat baik, tapi hidup kita masih susah terus, itu tandanya karma baik yang kita lakukan sekarang belum berbuah, tapi pasti akan berbuah pada suatu saat nanti. Kemudian kita yang suka berbuat baik hidupnya susah gitu ya, itu tandanya kita sedang memetik buah karma buruk yang pernah kita lakukan di kehidupan lampau gitu. Nah jadi yakinlah hukum karma itu pasti adil kok. Karena kita tahu seperti orang yang melanggar sila pertama Pancasila Buddhis misalnya, suka menganiaya dan membunuh makhluk hidup, pasti nanti dia akan lahir sakit-sakitan gitu. Karena pernah ada seorang dokter di Amerika ya, dia meregresi, jadi melihat gitu keadaan pasiennya ini kenapa nggak sembuh-sembuh gitu pasiennya. Nah ternyata setelah diselidiki, dilihat kehidupan lampau dari pasiennya ini, ternyata dulu dia seorang tentara yang kejam di zaman Kaisar Nero ya. Banyak membunuh orang-orang sehingga akhirnya dia lahir sakit-sakitan gitu. Itu sampai beberapa puluh kehidupan berikutnya, karena kan di dalam Dhammapada juga dikatakan karma itu akan kita terima berkali-kali gitu. Kalau buah karma baik, buah karma buruk itu belum tuntas, jadi akan terus berbuah terus di kehidupan berikutnya. Kita ingat ya, zaman Kaisar Nero itu kan zaman udah lama banget tuh, waktu perang dunia, perang dulu. Kok itu sekarang dia lahir jadi itu orang jadi manusia tapi sakit-sakitan gitu. Jadi pasien dokter yang luar biasa di Amerika. Jadi dia tetap nggak sembuh-sembuh gitu penyakitnya. Nah itu tandanya ya karena dia suka menganiaya dan membunuh makhluk-makhluk. Nah makanya tentara-tentara di medan perang membunuh itu juga nggak baik ya. Ya makanya kita jangan bekerja sebagai, kita bersyukur lah kalau tidak bekerja, tidak menjadi, tapi maksudnya tidak jadi tentara gitu ya. Karena kalau jadi tentara kita harus ke medan perang. Kalau kita pergi ke medan perang kan pilihan hanya 2, kita membunuh atau kita dibunuh. Kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh gitu. Makanya tentara biasanya dia akan membunuh. Tapi membunuh banyak orang itu termasuk karma buruk ya. Itu pasti akan berbuah nanti dia lahir sakit-sakitan gitu. Oke, kemudian nah ini yang keenam ini tadi, membunuh orang tua, membunuh ibu, ayah, membunuh seorang arahat, orang suci tingkat tertinggi, melukai sang Buddha, memecah belah sangga. Itu beberapa bulan yang lalu di daerah Cianjur ya, ada seorang anak perempuan diajak oleh papanya untuk membunuh mamanya. Bodoh itu anak perempuan itu. Akhirnya papanya dan anak perempuan ini ditangkap polisi. Nah anak itu bilang apa? Karena mama saya tidak memberikan kasih sayang kepada saya. Ya, itu kan salah ya. Karena papanya ini suka berjudi, minta duit sama istrinya. Pertama dikasih, lama-lama nggak dikasih istrinya. Karena istrinya kan harus bekerja mencari uang, itu susah banget itu. Pagi-pagi harus bangun, bikin kue, jualan kue, segala macem. Mencari uang mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Nah, suaminya enak-enak aja gitu minta duit sama istrinya.
Kemudian anaknya ya mungkin jadi kurang perhatian gitu. Terus anak itu merasa mamanya nggak sayang pada dia. Terus akhirnya dia ikutan bersama papanya membunuh mama kandungnya. Itu anak itu udah pasti neraka awici tuh, udah nggak ada ampunannya lagi. Itu bodoh lah ya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang pada anak-anaknya. Hanya mungkin perhatian orang tua kurang karena kesibukan mereka. Tapi semua orang tua pasti menyayangi anaknya gitu ya. Tapi seandainya memang benar ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya, berarti anak itu karmanya kurang baik gitu kan. Karena kan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan kalau menurut agama Buddha. Jadi segala kondisi yang kita alami itu adalah hasil dari karma kita. Ya kan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Oke, nah kemudian yang ketujuh, menggugurkan kandungan. Nah ini bagi wanita-wanita, bagi anak-anak perempuan, makanya jangan sampai hamil di luar nikah, itu sangat beresiko. Kemudian nanti menggugurkan kandungan itu bisa lahir di alam neraka. Lagi janin itu ketika sudah jadi janin dia udah hidup, jadi makhluk hidup. Kalau dia digugurkan, dibunuh, biasanya akan lahir jadi makhluk peta, makhluk setan, dan nanti akan mengganggu mamanya gitu. Karena pernah ada seorang ibu yang sering menggugurkan kandungan, terus dia hidupnya nggak tenang, tiap malam dia diganggu sama suara-suara. Terus setelah itu diperkirakan pasti itu janin-janin yang pernah dia bunuh akhirnya mengganggu ibu itu gitu. Nah jadi janganlah ya menggugurkan kandungan. Kalau kita sudah tidak, misalnya suami istri menikah udah cuma ingin punya anak 2, ya sudah terus KB aja gitu. Jangan nanti hamil lagi nggak mau punya anak terus digugurin, ya itu nggak baik ya. Nah, kemudian yang ke-8, nah ini kita jangan suka berzina ya, berzina, berselingkuh, suka mengadakan hubungan seks dengan suami atau istri orang lain, nah itu nggak baik. Suka memecah belah kerukunan hubungan suami istri, nah itu kalau ya saya bilang pemuda-pemudi Buddhis kalau mau pacaran carilah yang masih single gitu, jangan cari suami orang atau istri orang, nah itu kan nggak baik ya. Karena itu termasuk karma buruk yang bisa menyebabkan jatuh ke alam neraka. Merebut suami istri untuk dijadikan teman hidup, nah ini nggak baik. Dulu pernah ada seorang mahasiswi ya, dia cantik banget, kerja di satu perusahaan, kerja di satu kantor, menjadi sekretaris dari bos itu. Dia curhat sama saya, minta pendapat saya. Ya karena satu kantor cuma berdua, dia dengan bosnya. Bos sering menemani, terus bosnya sering minta ditemenin makan, ditemenin jalan-jalan apa. Terus tiba-tiba ya dia berasa lah bosnya mulai naksir sama dia. Terus dia tanya sama saya, bagaimana Bu? Saya bilang kamu berhenti dari kantor itu. Kamu cantik kok, nggak usah takut, bisa dapat kerjaan lain. Daripada kamu tetap di situ, kamu nanti juga akhirnya jatuh cinta pada bos kamu merebut suami orang lain untuk dijadikan teman hidup, itu berbahaya. Itu bisa menyebabkan kamu lahir di alam neraka nantinya. Tapi saya bangga dia mengikuti jejak nasihat saya. Akhirnya setelah lulus kuliah di sini, dia pergi ke Amerika, dia kuliah lagi, dan akhirnya ketemu orang bule di sana, dan akhirnya sekarang sudah menikah dengan cowok bule itu. Ya lebih bagus lah daripada dia merebut suami orang lain gitu kan ya. Nah ini pembagian alam neraka, tapi asal tahu aja lah, nggak usah pusing. Pokoknya kalau membunuh manusia, kan ada membunuh manusia atau membunuh binatang. Nah makanya di agama Buddha kita tahu ya, dulu Paus pernah waktu tahun ketika Gus Dur jadi presiden itu kan ada upacara Waisak di Senayan Jakarta Hilton Convention Center, terus ada ucapan selamat dari berbagai tokoh agama. Nah itu yang Katolik, romonya membacakan pesan dari Paus dari Vatikan sana. Paus itu berpesan katanya, ya pertama mengucapkan selamat Waisak kepada umat Buddha Indonesia. Nah kemudian dia memuji agama Buddha. Beliau katakan, kami bangga, kami salut ya dengan Sang Buddha yang mengajarkan ajaran yang begitu indah. Karena di dalam agama Buddha diajarkan bagaimana menghargai kehidupan setiap makhluk bagaimanapun kecilnya. Kalau di semua agama pasti mengajarkan untuk menghindari membunuh. Tapi di agama lain kan menghindari membunuh hanya terhadap manusia.
Tapi di agama Buddha kita diajarkan menghindari membunuh terhadap semua makhluk, baik makhluk binatang, makhluk setan, makhluk lain. Tapi kalau makhluk neraka kan nggak mungkin kita bunuh ya. Setan bisa juga. Setan di agama Buddha bukan untuk dihujat, dicaci maki, tapi juga justru harus dipancarkan cinta kasih gitu. Doa yang universal dalam agama Buddha itu bagus banget ya, Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Nah dulu saya ingat Bante Utamo pernah berpesan nih, kita harus membaca, dia harus mengucapkan doa yang universal ini dimanapun kita berada, terutama dalam ketakutan. Misalnya kita pulang kemalaman, kita baca Sabbesata Bhavantu Sukhitata terus berulang-ulang. Jadi kalau seandainya ada makhluk peta, makhluk setan ingin mengganggu kita, ingin cekek kita gitu, terus kita baca Sabbesata Bhavantu Sukhitata, terus setannya denger, orang ini baik loh, doain saya juga semoga bahagia. Nah akhirnya setannya nggak jadi ganggu kita, malah dia akan ikut melindungi kita. Nah jadi setan di agama Buddha juga harus dipancarkan cinta kasih, bukan dihujat, dicaci maki, dibakar gitu ya. Karena kalau di agama lain itu ya beda ya perlakuannya dengan di agama Buddha. Kalau di agama Buddha setan harus dipancarkan cinta kasih juga. Nah ini binatang-binatang juga harus dipancarkan cinta kasih, jangan dibunuh. Ya, maksudnya bukan jangan ya, kita berusaha untuk menghindari membunuh. Panatipata weramani, weramani artinya menghindari. Kita harus berusaha menghindari membunuh terhadap siapapun ya, baik dia manusia maupun hewan-hewan kecil pun juga ya. Ya itu yang ideal seperti itu. Tapi kalau ada ibu-ibu tanya, Bu, ini makanan saya kena semut, terus gimana ya semutnya, apa boleh saya bunuh gitu? Ya saya tetap bilang nggak boleh lah ya. Cuman ya ibu bijak aja gitu. Ya kita wajib mengembangkan meta cinta kasih, tapi harus disertai panya kebijaksanaan. Misalnya ada cacing di perut kita, Sang Buddha nggak bilang kita nggak boleh membunuh ya. Sang Buddha menghimbau kita untuk menghindari membunuh. Nah tapi kalau misalnya ada cacing-cacing di perut kita, kita sakit, kemudian kita minum obat cacing, cacingnya keluar, kitanya sembuh ya nggak? Itu tindakan yang bijaksana gitu. Ya mudah-mudahan kalau cacingnya keluar masih hidup gitu ya. Kalau mati ya karmanya cacing itu ya. Tapi maksudnya kita jangan cetananya membunuh gitu. Oke, ini dilihat aja. Nah kemudian kita lihat alam peta bumi itu alam setan hantu. Hantu itu makhluk yang hidupnya menderita. Kita tahu sekarang kan lagi masih bulan Citwe ya. Kalau kepercayaan orang Tionghoa, bulan 7 penanggalan lunar itu sembahyang Citwe, Cautu, Joko, Ulambana. Kalau wihara Mahayana itu sedang Cautu itu, mengadakan upacara sembahyang untuk leluhur. Kalau di Theravada kan namanya Patidana ya. Kalau Patidana di Theravada kan bisa dilakukan kapan saja gitu. Tapi kalau orang-orang Tionghoa biasa melakukan Cautu. Kalau orang Tionghoa katanya sembahyang setahun 3 kali ya untuk leluhur ya. Menjelang Imlek, kemudian di bulan April itu Cengbeng, lalu di bulan 7 penanggalan lunar, berarti jatuh antara Agustus dan September, itu sembahyang Cautu, Joko, Ulambana untuk leluhur. Nah kalau kepercayaan Mahayana tuh di bulan sekarang tuh setan-setan lagi keluar gitu ya. Terus kita mengadakan upacara sembahyang, melakukan pelimpahan jasa, memberi makanan lezat-lezat kepada makhluk peta itu. Nah mereka sebenarnya nggak keluar. Setan itu memang nggak dikurung sih ya kalau di agama Buddha. Kan setan ada alamnya sendiri. Ya pasti mereka akan berkeliaran kemana-mana mencari. Nah kalau kita mengadakan upacara Cautu itu, kita mengajak leluhur kita untuk ikut bergembira atas kebajikan yang kita lakukan. Ya maksudnya menerima persembahan dari kita gitu ya. Nah kemudian ya ikut senang gitu. Jadi kan berarti setan itu juga mengembangkan pikiran baik, mudita cita. Nah itu bisa menolong setan itu nanti untuk meninggal dari alam setan, untuk tumimba lahir di alam yang baik. Nah setan di agama Buddha itu banyak jenisnya. Cuman di sini saya hanya cuplikan yang 4 jenis setan ini di dalam kitab Petawatu Atakata. Kata-kata ini komentar. Nah dalam 4
jenis setan ini, itu ada satu jenis setan yang disebut Paradatupa Jiwika Peta. Itu setan yang bisa makan apa yang disuguhkan orang dalam meja sembahyang. Setan jenis lain tidak bisa. Hanya satu jenis ini, Paradatupa Jiwika Peta. Kalau yang kedua, Kupapi Pasika Peta, setan yang selalu lapar dan haus. Ya, ghost itu kan makhluk yang kelaparan ya. Nijama Tanika Peta, setan yang selalu kepanasan gitu. Kemudian ada Kala Kancika Peta, setan yang sejenis asura yang badannya tinggi besar gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita mengadakan upacara sembahyang untuk leluhur, kalau leluhur kita terlahir di alam setan jenis Paradatupa Jiwika Peta, maka dia bisa menerima persembahan yang kita sembahkan itu gitu, yang kita persembahkan itu. Tapi memang kalau anak-anak mau berbakti kepada orang tua, berbaktilah ketika orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita memang masih bisa melakukan pelimpahan jasa, tapi juga belum tentu bisa diterima, tergantung kondisinya memungkinkan nggak. Saya ingat dulu papa saya pernah bilang, kalau mau kasih makan tuh sekarang, papa masih bisa makan. Kalau udah meninggal, papa belum tentu bisa makan gitu. Tapi memang benar. Makanya kalau Anda masih mempunyai orang tua, itu satu keberuntungan bagi Anda. Karena orang tua merupakan ladang yang subur bagi anak-anak untuk menanam kebajikan. Nah, maka bahagiakanlah orang tua Anda, senangkanlah orang tua Anda. Jangan merasa merawat orang tua itu sebagai satu beban. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau Anda merawat orang tua, itu justru harusnya berpandangan bahwa ini merupakan ladang untuk berbuat kebajikan gitu. Tapi memang kadang sih misalnya ada anak-anak bilang, Bu, orang tua saya menyebalkan, bawel, cerewet gitu. Ya itu karena peduli kali ya. Karena orang tua memang kadang memberi nasihat, menjaga anak-anaknya. Karena perhatian orang tua itu, kasih sayang orang tua itu kan sepanjang jalan ya, tidak ada batasnya. Orang tua akan terus memperhatikan anak-anak, baik dia dari sebelum nikah sampai setelah nikah pun masih. Cuman memang mungkin orang tua juga harus belajar melepas gitu, jangan terlalu mengikat anak-anak gitu ya. Tapi anak-anak tetap harus sayang pada orang tua. Perhatikanlah orang tua kita kalau kita masih punya orang tua ya. Kemudian ya bahagiakanlah orang tua Anda, bawakanlah makanan-makanan kesukaan orang tua Anda. Misalnya papa, terus juga perhatiin kalau papa mama kan udah makin tua, giginya udah makin susah untuk gigit yang keras-keras kan, maka jangan kasih makanan yang keras-keras gitu. Misalnya gorengan yang keras-keras, nanti gigitnya nggak kuat gigit gitu. Mungkin makanan sapo tahu kali yang lebih lembek gitu ya. Capcay capcay potong sayurnya juga jangan terlalu panjang-panjang, potongnya agak pendek-pendek gitu. Itu satu hal yang baik. Kadang orang tua tidak ingin minta pada anaknya. Orang tua yang baik biasanya nggak meminta pada anaknya. Tapi anak-anak harus tahu kesukaan orang tua apa gitu. Kalau sudah menikah, pisah rumah, ya datanglah berkunjung pada orang tua. Perhatikanlah orang tua Anda. Ya bawakanlah makanan-makanan kesukaan mereka. Terus anak-anak juga patut datang pada orang tua pada hari-hari penting seperti ya kalau kita orang Tionghoa kan hari raya tahun baru Imlek gitu ya. Atau pada saat orang tua berulang tahun ya. Anda harus ingat hari ulang tahun orang tua Anda kan ya. Tahu kan ya, ingat ya. Ya rayain aja, maksudnya ucapkan selamat ulang tahun, kumpul-kumpul, makan bersama, itu bisa membahagiakan orang tua kita. Ya terserah mau makan di rumah atau di restoran juga boleh gitu. Nah itu satu hal yang bagus ya. Kemudian kalau anak-anak sudah menikah juga jangan lalu sayang sama pasangannya tapi lupa sama orang tuanya. Nah itu nggak boleh itu. Ya karena bakti anak kepada orang tua itu tidak hanya pada saat orang tua masih hidup. Memang yang penting sih pada saat orang tua masih hidup. Tapi setelah meninggal pun kita tetap harus melakukan pelimpahan jasa. Kan ada 5 kewajiban anak dalam Sigalo Wada Sutta kepada orang tuanya. Sang Buddha mengajarkan kita, jadilah anak-anak yang berbakti pada orang tua. Tapi Sang Buddha sendiri sudah melakukan sikap sebagai seorang anak yang amat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan Sang Buddha pergi ke Kapilavastu menemui ayahnya, membabarkan Dhamma.
sampai ayahnya bisa mencapai tingkat kesucian 1, 2, 3. Kemudian 5 tahun kemudian ayahnya sakit keras, beliau datang lagi ke Kapilawastu membabarkan dhamma kepada ayahnya, Raja Sudodana. Akhirnya berhasil mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat. Nah, kemudian kepada mamanya yang 7 hari setelah melahirkan Pangeran Siddhartha meninggal, terlahir di alam sorga, Sang Buddha juga pergi ke alam sorga untuk membabarkan dhamma kepada ibunya, sehingga ibunya bisa mencapai tingkat kesucian walaupun baru pertama. Tapi minimal kalau kita sudah berhasil mencapai tingkat kesucian yang pertama, Sotapanna, maka pintu alam apaya sudah tertutup. Jadi Sang Buddha sudah dapat membimbing mamanya untuk tidak terjatuh di alam neraka, alam setan, alam raksasa, atau alam binatang. Jadi mamanya sudah Sotapanna yang akan terus berjuang sampai mencapai tingkat kesucian arahat dan merealisasi nibbana. Nah, itu kan Sang Buddha sendiri sudah menunjukkan sikap sebagai seorang anak yang amat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita juga harus jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu alam peta. Kemudian kita lihat alam raksasa asura. Raksasa asura itu, raksasa kan badannya tinggi besar gitu. Kalau di Mahayana, alam sengsara kan hanya 3 ya. Tadi Anda ada nyanyi lagu itu yang Mahayana pendupaan ya, kayaknya apa enggak, yang pelimpahan jasa itu menolong di 3 alam sengsara kan. Kalau di Mahayana alam sengsara hanya 3, yaitu alam neraka, setan, dan binatang. Alam raksasa ini dianggap alam yang menyenangkan karena memang kondisinya lebih baik dari makhluk neraka, setan, dan binatang. Hanya badannya tinggi besar gitu ya. Cuman kejelekannya asura ini suka berperang dengan para dewa gitu. Dengan dewa Catu Maharajika, dewa tingkat rendah gitu. Oke, kemudian nih Tiracana Bumi alam binatang. Binatang kalau dilihat jenisnya ada 4 jenis berdasarkan kakinya. Kalau A itu kan tidak pada Tiracana, berarti binatang yang tidak punya kaki seperti ikan, cacing. Dwipada berarti punya 2 kaki seperti ayam, bebek. Catu itu 4, punya 4 kaki. Kalau bahu itu banyak. Bahu pada Tiracana berarti punya banyak kaki seperti ulat bulu, lipan, dan lain-lain. Nah, ini Kama Sugati Bumi 77 alam nafsu yang menyenangkan, alam manusia, kemudian 6 alam dewa. Nah, alam dewa ada 6. Pertama Catu Maharajika Bumi. Catu artinya 4. Alam 4 raja dewa. Karena di alam Catu Maharajika Bumi ini berdiam 4 raja dewa yang menguasai 4 penjuru. Nah, ini menguasai 4 penjuru seperti di timur, selatan, barat, dan utara. Ya, ini asal tahu aja lah ya. Nah, kemudian alam Catu Maharajika, kalau ini kita lihat 3 jenis dewa Catu Maharajika. Yang pertama Buma Mata Dewata, itu yang berdiam di atas tanah. Itu kalau dewa Catu Maharajika berada di sekitar kita ya. Jadi diamnya bisa di atas gunung, di sungai, di laut. Di laut seperti Nyi Lolo Kidul. Nyi Lolo Kidul itu dewa Catu Maharajika, Buma Mata Dewata. Kemudian yang berada di rumah kita atau di cetia atau di wihara, seperti di wihara ini ya Buma Mata Dewata. Di rumah itu bisa dewa, bisa setan. Jadi tergantung. Rumah itu suasananya bagus nggak gitu. Kalau di rumah itu sering dibacakan parita, terus penghuni rumah itu hidupnya rukun, suami istri saling menyayangi, orang tua dengan anak-anak hidupnya rukun, terus mereka rajin baca parita, rajin berbuat baik, maka yang betah tuh para dewa. Dewanya ya Buma Mata Dewata ini. Tapi kalau di rumah itu suami istri sering berantem, terus orang tua dengan anak-anak juga hubungannya nggak baik, anak-anak kurang ajar pada orang tua, dan maka itu dewa-dewa akan pergi gitu ya. Jadi yang ada di rumah itu ya setan-setan gitu. Tapi kita nggak perlu takut ya pada setan. Setan memang biasanya kan adanya di tempat-tempat itu juga yang seperti di hutan-hutan gitu, yang banyak pohon-pohon besar gitu ya. Di bangunan rumah misalnya ada rumah yang dulunya padang ilalang gitu ya, padang rumput-rumput gitu, terus dibangun rumah
Nah itu awal-awal sih pasti makhluk-makhluk peta, makhluk setan masih ada di situ. Seperti dulu daerah Dutamas ya, Dutamas itu kan dulu bekas kuburan. Bekas kuburan terus dibongkar, digusur kuburannya, terus dibangun rumah. Nah awal-awal orang yang tinggal di Dutamas itu pernah cerita gitu ya. Katanya dia tadinya tidur di dalam rumah, di kamar, di dalam kamar, di dalam rumah gitu. Besok paginya tiba-tiba dia ada di depan pintu rumah gitu. Padahal pintunya terkunci, tapi dia bisa keluar gitu. Nah itu bisa aja mungkin makhluk petanya yang gotong dia keluar gitu ya. Nah itu biasanya kalau kuburan kan bekas kuburan kan, pasti makhluk peta di situ banyak gitu. Nah jadi dia ketika digusur ya pertama masih betah-betah di situ gitu. Lama-lama ya kalau udah lama ya dia akan pergi gitu. Nah makanya kita juga kalau di pohon-pohon besar juga biasanya banyak makhluk-makhluknya, bisa makhluk peta, makhluk setan atau makhluk dewa. Nah kalau dewanya ya ini. Nah ini yang kedua nih, Ruka Kata Dewata, dewa yang berdiam di atas pohon. Nah di atas pohon itu biasanya pohon-pohon besar. Tapi kalau Ruka Kata Dewata ini biasanya pohon besar yang ada di dalam wihara. Jadi kalau di wihara besar tuh yang ada pohon-pohon besarnya, biasanya di atas pohon itu ada rumahnya dewa-dewa gitu ya. Karena dulu saya pernah sampaikan juga nggak di sini. Dulu Bantewin biku Thailand yang menjadi Dharma Duta pertama yang menyebarkan agama, yang turut membantu menyebarkan agama Buddha di Indonesia pada tahun 1969 ya beliau datang. Nah beliau pernah cerita gitu, Bantewin ini. Sekarang beliau sudah meninggal ya. Nah Bantewin cerita waktu dia tinggal di Thailand, di Thailand ada wihara. Di wihara itu ada pohon besar. Nah terus temennya Bantewin, jadi tengah malam tuh dia lagi tidur, tiba-tiba dia bisa bangun jalan. Nah itu dibawa sama dewa-dewa tuh. Terus dia naik tangga istananya, tangga 1, 2, 3 naik tuh sampai ke atas. Sampai di istananya dewa itu dia diajak keliling-keliling gitu ya. Tiba-tiba menjelang pagi, pengaruh dewanya hilang, tiba-tiba bikunya ada di atas pohon gitu. Untung masih pagi banget ya, terus bikunya cepat-cepat turun dari atas pohon. Nah jadi yang pertama dia jalan itu naik tangga itu di batang pohon itu. Jadi di batang pohon itu ada tangga tuh, dia bisa naik tangga. Cuman tangganya halus, tidak nampak gitu. Jadi ketika dia sampai di atas ya di pohon itu ada rumahnya dewa itu ya. Nah ini Ruka Kata Dewata. Kemudian yang ketiga Akasata Dewata. Akasata Dewata itu dewa yang ada di bulan, bintang, planet-planet lain. Nah kemudian Tawatimsa Bumi alam 33 dewa, karena di situ berdiam 33 dewa pertama kali ya, yang berasal dari 33 orang pemuda yang dulunya melakukan kebaikan yang sama. Jadi ada 33 orang pemuda, dia berjanji, yuk kita beradi tanah, kita bersepakat untuk terlahir di alam yang sama. Ya, tapi tentu harus disertai dengan perbuatan yang sama. Makanya dia kalau satu berbuat baik, semua ikut berbuat baik. Satu membangun jembatan, semua ikut membangun jembatan. Nah sampai akhirnya tiba waktunya mereka 33 pemuda ini meninggal dan mereka terlahir di satu alam yang sama, yaitu dinamakan Tawatimsa Bumi, alam 33 dewa. Nah di situ ada raja dewanya, yaitu Raja Dewa Saka. Nah ini tadi Ratu Mahamaya, Ibunda Pangeran Siddhartha itu juga dia terakhirnya sih sebenarnya di alam dewa tingkat keempat ya. Kita lihat alam dewa Dewa Tusita ini. Tapi Sang Buddha pergi ke alam dewa Tawatimsa untuk mengabarkan Abhidhamma kepada mamanya bersama dewa-dewa lainnya. Karena di Tawatimsa Bumi ini katanya ada satu aula besar tempat pertemuan gitu. Dan juga karena Sang Buddha ingin mengajarkan Dhamma kepada para dewa dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau di Tusita Bumi kan dewa yang mendengarkannya hanya dari alam Tusita, alam dewa tingkat keempat, kelima, keenam. Tapi kalau di Tawatimsa berarti para dewa di Tawatimsa Bumi, alam dewa tingkat kedua, ketiga bisa ikut mendengarkan. Oke, kemudian alam dewa yang ketiga Yama. Kemudian yang keempat Tusita Bumi, alam kenikmatan, ini tempat tinggal para bodhisattva ya.
Seperti dulu kan terakhir Buddha Gotama sebelum lahir jadi Pangeran Siddhartha, dia menjadi raja dari segala para dewa di Tusita bumi. Waktu itu beliau namanya Dewa Setaketu ya. Nah terus waktu beliau mau turun ke alam manusia, mau meninggal dari Tusita bumi, beliau harus mencari penggantinya. Nah beliau mencari penggantinya, ketemu yaitu Maitreya ya. Jadi Maitreya sebenarnya sekarang masih menjadi raja dari segala para dewa di Tusita bumi itu. Oke, kemudian yang kelima nih, Manarati bumi, ini dewa yang bisa menikmati ciptaannya. Makanya katanya kalau lahir di alam dewa enak ya, nggak, kalau mau makan gak usah capek-capek harus masak atau ke pasar dulu beli bahan-bahan makanan, gak usah. Kalau di alam dewa bayangin aja, misalnya mau makan bakso, bayangin bakso, tiba-tiba muncul bakso di depan mata, tinggal dimakan gitu ya. Gak usah masak capek-capek. Nah itu dewa yang di Manarati ini yang bisa menikmati ciptaannya. Jadi dia mau makan apa, dia ciptain aja, dia bayangin dalam pikiran, dia ciptain, muncul tuh capcay, apa segala. Nah kalau para Nimitta Wasawati bumi itu dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dewa-dewa lainnya. Oke, nah kemudian ini masa hidup di alam dewa berbeda dengan di alam manusia. Nah ini ada beda-beda, ada yang 50 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari 1 malam di alam dewa. Terus 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari 1 malam di alam dewa. Nah itu dilihat dewa mana. Ya tentu dewa yang lebih tinggi lebih lama. Kalau Catu Maharajika kan 50 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam. Kalau di Tawatimsa bumi 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari 1 malam di alam dewa. Tapi ini memang ada kisah nyata ya dulu di zaman Sang Buddha. Jadi ada sepasang dewa dan dewi. Dewa dewi juga masih menikah ya, karena kama, K-A-M-A nafsu indra. Mereka masih menikah, cuman pernikahannya kan tentu itu ada pernikahan dewa-dewa berbeda. Kalau Dewa Catu Maharajika pernikahannya sama seperti manusia melalui hubungan badan seperti Nyi Lolo Kidul. Kalau Dewa Tawatimsa lebih halus lagi, ada yang hanya cuman raba-raban tangan, ada yang hanya tatapan mata saja nafsu seks sudah terpuaskan gitu. Nah jadi beda-beda. Nah jadi di alam dewa dulu sepasang dewa dan dewi, dia suami istri yang menikah. Nah terus pada suatu pagi katanya dewinya main-main di taman, tiba-tiba hilang gitu. Hilang artinya meninggal. Kalau dewa meninggal, ya meninggal gitu aja, tidak meninggalkan mayat yang berbau busuk gitu. Kalau kita manusia kan kalau meninggal ada mayat, ada jenazah kan yang berbau jasad gitu, yang harus dikremasi atau dikubur gitu. Tapi kalau di alam dewa enggak, kalau meninggal hilang aja begitu saja. Nah jadi pagi-pagi itu dewinya main di taman, tiba-tiba hilang. Nah ternyata dia meninggal dari alam dewa, terlahir di alam manusia, di kota Sawati di India. Dia lahir sebagai seorang wanita, terus melakukan kewajiban seperti wanita-wanita lainnya di India pada waktu itu. Ya waktu dia masih tinggal bersama orang tua, dia harus berbakti kepada orang tuanya, membantu orang tua. Terus tiba waktunya 16 tahun dia dinikahkan, dia harus mengabdi pada suaminya, kemudian hamil, melahirkan, mendidik anak-anak terus sampai 100 tahun. Nah terus meninggal. Kalau zaman Sang Buddha kan rata-rata orang berusia 100 tahun ya. Setelah itu dia meninggal, dia muncul lagi sore hari di taman itu, di rumahnya dia yang dahulu. Karena setiap dia berbuat, ketika lahir jadi manusia, jadi seorang wanita, dia banyak berbuat baik. Tapi setiap dia berbuat baik, dia selalu beradipana, bertekad, semoga saya bisa terlahir di alam dewa, di tempat saya yang dahulu, bertemu lagi dengan suami saya yang dahulu. Suami saya di alam dewa itu. Ternyata benar, dia ketemu lagi, dia muncul pada sore harinya. Nah terus ketika suaminya melihat istrinya datang, dia senang banget gitu. Terus dia tanya, wahai istriku, kamu kemana saja seharian? Tadi pagi saya lihat kamu, terus hilang. Tiba-tiba sekarang kamu muncul lagi sore hari ini. Terus istrinya bilang, wah, saya terjatuh di alam manusia. Hah? Alam manusia? Bagaimana keadaannya? Apakah lebih banyak kebahagiaannya atau penderitaannya? Wah, di alam manusia malah lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Terus
Berapa lama kamu hidup di alam manusia? 100 tahun. Hah? 100 tahun? Di sini cuma 1 hari, tadi pagi kamu hilang, sekarang udah muncul lagi. Kalau begitu usia manusia begitu singkat ya. Nah, kalau usia manusia itu begitu singkat, apakah manusia itu selalu menggunakan waktunya untuk berbuat baik? Suaminya bertanya pada istrinya, terus istrinya jawab, wah, manusia malah lebih suka berbuat jahat daripada berbuat baik. Nah, lalu suaminya berkata, alangkah bodohnya manusia. Usia sudah begitu singkat, tidak digunakan untuk berbuat baik. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa usia manusia itu sebenarnya singkat banget. Di zaman Sang Buddha, rata-rata orang berusia 100 tahun. Setiap 1 abad, usia manusia berkurang 1 tahun. Dari zaman Sang Buddha sampai sekarang sudah 25 abad lebih kan? Kan Waisak ke 2500 berapa. Nah, berarti usia manusia sudah berkurang 75 tahun. Jadi rata-rata usia manusia sekarang 100 dikurangi 25 berarti 75 tahun. Kalau kita bisa mencapai usia 75 tahun, berarti kita mencapai batas usia. Kalau kita bisa lebih panjang lagi, seperti Ibu Prasna Paramita ini bisa sampai 90 tahun, nah itu karma baik yang luar biasa. Tapi kalau usia kita lebih pendek dari 75 tahun, ya berarti karmanya kurang baik ya. Seperti itu kan pengemudi ojol tuh meninggal, dia belum nikah loh, masih muda banget ya. Ya, tapi mudah-mudahan dia terlahir di alam bahagia gitu ya. Oke. Nah, jadi ini usia manusia ya, waktunya, perhitungan waktu di alam manusia dan di alam dewa berbeda-beda. Oke, dewa. Nah, ini dewa-dewa dari Catu Maharajika, Timsa, Yama, Tusita, Nimanarati, para Nimita Wasawati bumi itu merupakan alam sorga yang di agama lain disebutnya alam sorga. Sebenarnya dewa juga punya jasmani, hanya jasmaninya halus sehingga tidak nampak oleh mata manusia biasa. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa melihat makhluk-makhluk dewa atau makhluk setan. Itu kalau anak-anak indigo kan bisa lihat ya. Mereka punya bentuk gitu. Cuma kalau dewa kan umumnya wajahnya cantik-cantik, tampan-tampan. Kalau setan umumnya wajahnya serem-serem gitu ya. Kalau kayak si manis jembatan Ancol wajahnya cantik, itu dia menyamar. Sebenarnya wajah benernya sih jelek ya. Oke, mungkin demikian. Nah, jadi ini baru sampai alam dewa, alam Brahma ya nggak usah pusing lah. Alam Brahma itu Brahma itu sejenis dewa, tapi dewa yang memiliki jana, memiliki kemampuan batin karena melaksanakan meditasi samatha bhavana. Nah, meditasi Buddhis kan ada 2 macam ya, samatha bhavana dan vipassana bhavana. Kalau meditasi samatha bhavana itu sudah ada sebelum Sang Buddha muncul di India. Para pertapa di India dulu banyak melakukan samatha bhavana, seperti 5 orang pertapa, Kondanya Badiawa, Pamana Mahasaji. Pertama kali kan dia sebelum bertemu dengan pertapa Gotama, dia sudah mempraktekkan samatha bhavana, tapi tidak mencapai kebebasan mutlak gitu. Nah, pertapa Gotama juga ikut bertapa menyiksa diri, itu juga gagal. Makanya beliau tinggalkan, beliau pergi melaksanakan meditasi vipassana bhavana sampai mencapai tingkat kesucian yang tertinggi arahat. Nah, berhasil membasmi semua kilesanya. Nah, itu jadi itu kalau para dewa, bukan hanya dewa lah, manusia biasanya di alam manusia ini kita punya kesempatan ya untuk bisa bermeditasi ya. Kalau di alam dewa mau meditasi susah gitu, mau dengar dhamma aja susah apalagi meditasi. Nah, tapi kalau kita di alam manusia kita bisa mempraktekkan meditasi. Tapi sekarang saya salut lah, banyak wihara-wihara yang mengadakan ODM ya, One Day Mindfulness. Di sini juga ada ya. Itu bagus itu, Anda bisa ikutin dari pagi sampai sore 1 hari kita meditasi. Kalau bisa atas sila waktu meditasi, itu banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari meditasi itu ya. Nah, salah satunya bisa mencapai ketenangan batin gitu. Tapi memang vipassana itu yang utama gitu. Tapi kalau orang mau praktek samatha bhavana juga tidak masalah. Samatha bhavana nanti punya jana, punya abinya, nah nanti bisa terlahir di alam rupa bumi, arupa bumi. Tetapi sebenarnya kelahiran di rupa bumi dan arupa bumi itu bukan tujuan utama kita, karena itu usianya begitu panjang dan itu menghambat kita untuk
cepat-cepat mencapai nibbana gitu. Karena kehidupan yang begitu panjang ya, jadi lama, berarti tujuan untuk mencapai nibbana menjadi tertunda gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita di alam manusia ini usianya udah pasti segitu gitu ya. Dan kita punya banyak kesempatan untuk mendengarkan dhamma, untuk mempraktekkan meditasi. Nah itu bisa mempercepat kita untuk mencapai tujuan akhir, merealisasi nibbana. Mungkin demikian. Jadi ya kita hargai kehidupan kita sebagai manusia. Karena kesempatan kali ini kita lahir sebagai manusia. Kehidupan akan datang belum tentu, tapi mudah-mudahan jadi manusia lagi. Tapi yang penting sekarang ini kita manfaatkan hidup kita dengan baik. Nah itu kalau bisa meditasi, di meditasi kan diajarkan apa? Hidup saat ini. Jadi saat ini apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Fokuskan pikiran kita, konsentrasikan pikiran kita pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Kalau bisa kita lupakan masa lalu, jangan menyesali masa lalu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu dan mengubah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu, ya sudah, lupakan aja. Tapi jangan diulangi lagi. Nah kemudian kita boleh punya cita-cita untuk masa depan kita, tapi jangan melekat. Ya udah tahu, oh ya saya punya cita-cita, berusaha melakukan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-cita kita itu. Kalau bisa tercapai bagus, kalau tidak ya udah kita jalani yang lain aja. Kan hidup ini banyak jalan ya, banyak kesempatan, banyak langkah yang bisa, banyak usaha yang bisa kita lakukan gitu. Pokoknya lakukanlah yang positif-positif, yang tidak melanggar sila, yang sesuai dengan ajaran Buddha, ajaran kebaikan. Nah itu yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Oke, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Ramani Meta Dewi Wong. Kami menyediakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa disampaikan melalui lisan atau nanti bisa langsung tunjuk tangan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua bisa melalui WhatsApp. Bisa kontak ke nomor admin VPDS di 081199210098. Sekali lagi di 081199210098. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu Majjhima Patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu.
Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung tunjuk tangan. Sebentar ya Ramani. Iya. Ya, sekali lagi untuk yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung tunjuk tangan. Jika tidak ada, kita akan masuk ke pertanyaan tertulis ya. Via WA, Ramani. Iya. Saya bacakan ya, Ramani. Boleh. Namo Buddhaya, apakah jika terlahir di alam peta, kesadarannya masih sama dengan saat menjadi manusia? Apakah identitasnya masih sama dan dia mengingat kehidupannya saat menjadi manusia? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tentu berbeda ya. Karena kan segala sesuatu anicca, segala sesuatu tidak kekal, selalu berubah-ubah. Dan kita mengenal adanya tilakkhana, 3 corak umum yang mencengkram segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Tapi maksudnya gini, kesadaran itu sekarang gini, kalau Anda ditanya, Anda pada kehidupan sekarang kan sebagai manusia, kemudian lahir jadi makhluk setan. Kalau kita sekarang sebagai manusia lahir jadi makhluk setan, nantinya sebenarnya Pati Sandi Winyana, kita kan mengenal adanya tumimba lahir ya, kelahiran yang berulang-ulang, tumimba lahir. Kalau di agama Hindu itu reinkarnasi, kalau di agama Buddha Pati Sandi atau Punarbawa. Nah sebenarnya kalau kita ditanya kita yang sekarang dengan kita pada yang akan kehidupan yang akan datang, atau kita yang sekarang dengan kehidupan yang lalu, sama atau beda? Nah kan kita kadang bilang sama, kadang bilang beda. Sebenarnya jawaban yang tepat itu tidak sama dan tidak beda. Tidak sama karena kita sekarang bentuknya seperti ini. Nah tadi kan makhluk setan ya, kita lahir jadi setan. Ya kan, kalau kita bisa lahir jadi setan kalau kita kalau kita dalam hidup ini banyak melakukan loba ya, perbuatan yang berdasarkan loba. Kan ada 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Orang yang lobanya tebal itu bisa lahir jadi makhluk setan. Dosanya tebal bisa lahir jadi makhluk terjatuh di alam neraka. Kalau mohanya tebal, kebodohannya bisa lahir di alam binatang. Jadi kalau lahir jadi makhluk setan berarti karena lobanya tebal, keserakahannya tebal, nafsu-nafsunya tebal. Nah lahir jadi makhluk setan. Nah kemudian setan itu kalau ditanya setan itu ada satu kisah nyata kali, saya kasih satu contoh ya. Dulu itu ada seorang, ini cerita dari seorang Samaneri ya, tapi Samanerinya udah lepas jubah, sekarang orangnya masih hidup. Dulu dosen saya punya istri ya, Romo Pandit C. Kaharudin punya istri Ibu Abaya Hema Kaharudin. Dia tahun 70-an jadi Samaneri, kemudian ditugaskan oleh Bante Asin Jenera kita ke Kalimantan. Nah di Kalimantan itu dia tinggal di satu rumah panggung yang bawahnya ada kolongnya kan biasanya untuk memelihara hewan-hewan ya. Nah kemudian suatu malam dia kebelet mau kencing gitu. Dia keluar dari rumah panggungnya mau ke pinggir kali untuk kencing di situ kan. Nah di tengah jalan tiba-tiba di kegelapan malam itu dia bertemu dengan satu makhluk yang tidak ada kepala. Nah setan itu banyak jenisnya. Tadi kan saya tampilkan 4, sebenarnya ada setan-setan lain. Setan yang nggak ada kepala itu namanya Asisapeta. Asisapeta setan yang nggak ada kepala. Dia nggak ada kepala, jadi badannya tubuhnya laki-laki, dia bisa beranjali, dia menghormat Samaneri itu. Terus bisa ada suara gitu. Dia bilang sama Neri, saya datang bukan untuk mengganggu, saya datang untuk minta tolong. Dia cerita, saya ini dulu seorang penebang kayu. Saya sering mencuri kayu-kayu di hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, dia tunjukin tuh rumahnya. Ini rumah saya itu tuh beda 5 rumah dari yang ditinggali oleh Samaneri itu. Ini Samaneri tinggal di sini, nah beda 5 rumah. Nah, di situ saya tinggal bersama istri dan 2 orang anak saya masih kecil-kecil. Nah, saya sering mencuri kayu-kayu di hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Suatu ketika, waktu saya sedang mencuri kayu di hutan yang dilindungi oleh pemerintah, tiba-tiba dari kejauhan, saya melihat ada polisi kehutanan datang gitu. Nah, terus saya begitu ketakutan.
Kemudian saya mengayunkan kapak saya terlalu kencang, jadi dia ayunkan kapaknya, mestinya menebang pohon nih, batang pohon ditebang begitu, tapi ternyata dia menebas lehernya sendiri gitu, kepotong, ketebas lehernya sendiri. Nah dia meninggal, jadi karena kepalanya kepotong makanya dia meninggal, lahir jadi setan yang gak ada kepala. Nah, itu di agama Buddha memang di kitab suci ada namanya Asisa Peta. Nah kemudian dia lahir ya karena itu serakah kan, dia sering mencuri kayu di hutan yang dilindungi oleh pemerintah, itu kan berarti loba ya, serakah. Nah makanya dia lahir jadi setan yang gak ada kepala. Nah kemudian jenazah dia dikremasi oleh istrinya, diurus dikremasi, kemudian tulang abunya diambil, ditaruh di guci, kemudian ditaruh di kolong rumah. Nah karena setan ini masih melekat kepada jasad tulangnya itu, maka dia merasa menderita banget. Jadi ketika hujan itu botol gucinya kena kehujanan, kena air becek kotor, dia merasa menderita banget. Atau kalau panas, kepanasan gitu ya. Nah jadi katanya saya datang pada Samaneri untuk minta tolong pindahkan botol abu saya itu, jangan taruh di kolong rumah, tapi taruh di atas meja sembayang. Tolong disembayangin, tolong minta istri saya sembayangin supaya saya bisa hidup lebih tenang. Nah terus Samanerinya bilang baik, saya akan penuhi permintaanmu besok. Nah, akhirnya setannya ya senang, dia terima kasih sama Samaneri ini, lalu menghilang di kegelapan malam. Nah terus Samaneri ini ke WC, selesai dia balik lagi, terus dia tidur. Besok paginya dia bangun, dia setelah cuci muka, gosok gigi, terus dia pergi minum air putih lah. Terus dia pergi ke rumah yang ditunjukkan oleh setan semalam gitu. Terus dia lihat dulu kolongnya, dia mau pasiko dulu kan, bener kan nih ada guci abu itu. Dia lihat di kolongnya, bener, di kolong rumah itu ada guci abu. Terus dia ambil, dia bersihin, kan udah kena kotoran-kotoran, dia bersihin, terus dia ketok pintu rumahnya. Dia bilang, terus istrinya membukakan pintu, istri penebang kayu itu. Terus dia bilang, Samaneri itu bilang, Bu, semalam saya bertemu dengan suami ibu. Hah? Suami saya kan udah meninggal. Iya, dia datang minta tolong supaya ini guci abu ini jangan taruh di kolong rumah, tapi taruh di atas meja sembayang, disembayangin. Terus istrinya bilang, aduh saya nggak ngerti lah gimana sembayanginnya. Terus Samaneri itu bilang, tolong izinkan saya masuk. Nah terus dikasih masuk. Terus Samaneri lihat nih suasana rumahnya. Oh ternyata di pojok situ ada satu meja kecil. Ya udah di pojok sini aja ya Bu ya. Ya karena kan itu nggak boleh taruh di tengah maksudnya di ruangan itu menghalang. Jadi harus taruh di pojok. Nah jadi ada meja kecil taruh di pojok. Jadi kuncinya taruh, kemudian ditanya ada nggak foto suami ibu? Ada, terus taruh juga. Terus ada tempat lilin, tempat hiyo lah, pokoknya ada pasang hiyo lah ya, karena Samaneri juga bawa lah ya. Nah terus Samaneri bilang, ayo sekarang ibu ikut saya ya baca parita, ikut saya namaskara. Terus anak-anaknya juga disuruh ikut. Nah, jadi ikut namaskara, baca parita, terus terus Samaneri bimbing selama Samaneri itu masih bertugas di Kalimantan. Tapi setelah itu kan dia harus pindah lagi tugas di tempat lain. Terus ya udahlah, udah 1-2 bulan gitu, istri penebang kayunya udah pintar, udah tahu. Terus akhirnya Samaneri bilang, Bu udah ya, sekarang ibu saya harus pergi berkelana lagi ke kota lain. Jadi ibu baca parita aja bersama anak-anak ibu untuk suami ibu, doain supaya dia bahagia gitu. Nah jadi dari kisah ini kita bisa melihat, jadi tadinya penebang kayu meninggal, lahir jadi setan. Nah terus setan ini dengan si penebang kayu itu, kesadarannya dia sama atau beda? Kalau jawaban yang benar tidak sama dan tidak beda. Tidak sama kan, karena tadinya manusia, laki-laki, sekarang jadi setan. Setan yang nggak ada kepala, bentuknya nggak ada kepala gitu. Jadi bentuknya kan beda, jadi tidak sama. Tapi tidak beda juga, karena setan ini asalnya dari si penebang kayu itu gitu. Nah jadi setan ini, ya benar kan, setan ini asalnya dari si penebang kayu. Nah jadi kesadarannya, kalau agama lain sebutnya rohnya itu. Nah makanya kalau di agama Buddha sebenarnya nggak tepat disebut istilah roh ya. Kalau di agama lain disebut roh, karena roh itu sesuatu yang kekal. Kalau di agama Buddha roh itu tidak kekal, makanya disebutnya batin. Jadi kesadarannya batinnya si setan ini merupakan kelanjutan dari si penebang kayu ini kan. Kelanjutan, jadi meneruskan. Jadi sebenarnya sudah mengalami perubahan. Jadi kalau di agama lain nih, kita misalnya manusia lahir rohnya seperti satu kepalan tangan. Saya kasih contoh satu kepalan tangan. Nah terus hidup
Terus ini menurut agama lain sama, roh itu tetap sama gitu karena rohnya kekal. Jadi satu kepalan tangan terus hidup sampai meninggal tetap satu kepalan tangan ini. Tapi kalau di agama Buddha itu berbeda. Rohnya kita misalnya waktu kita lahir, roh kita satu kepalan tangan. Nah itu udah mengalami perubahan, bisa bertambah besar, bertambah kecil, dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita gitu. Nah jadi rohnya itu sudah tidak tetap, tidak sama gitu karena kan sudah mengalami perubahan. Tapi tidak berbeda juga karena yang kesadaran yang makhluk terakhir ini merupakan kelanjutan dari makhluk sebelumnya kan gitu ya. Nah jadi kalau kita ditanya kita yang sekarang dengan kita masa kecil lah, sama-sama di kehidupan ini, kita yang sekarang dengan kita pada masa kecil sama atau beda? Tidak sama dan tidak beda. Tidak sama karena sekarang kan kita bentuknya seperti ini. Waktu kecil kan bentuknya kecil. Coba lihat foto Anda waktu kecil. Pasti sudah berbeda dengan foto Anda yang sekarang, nggak dengan wajah Anda sekarang. Tapi tidak beda juga karena kita yang sekarang asalnya dari kita waktu kecil. Kalau waktu kita waktu kecil tidak ada, ya nggak mungkin ada kita yang sekarang gitu. Nah jadi kelanjutan kita ini merupakan kelanjutan. Jadi setan itu juga merupakan kelanjutan dari makhluk sebelumnya itu. Dia lahir sebagai apa? Sebagai kita misalnya. Tapi kita tentu berharap ya tidak jadi makhluk setan lah ya. Kecuali kita meninggal bunuh diri, itu bisa jadi setan itu. Seperti dulu kan di apartemen Bewok juga ada tuh yang meninggal bunuh diri. Nah kemudian itu juga kalau kita meninggal dibunuh itu juga termasuk tuh. Itu kan belum lama ini minggu lalu kalau nggak salah ada satu kejadian. Seorang suami telepon istrinya sampai 19 kali nggak diangkat-angkat. Lalu suaminya marah, cemburu gitu. Dia langsung negatif thinking, berpikiran bahwa istrinya berselingkuh. Lalu dia cari istrinya tuh, ketemu di sawah kalau nggak salah, terus dibunuh istrinya. Meninggal itu. Setelah itu dia bunuh diri, tapi kan nggak meninggal, ketangkap polisi. Akhirnya suaminya ketangkap polisi. Ketika di kantor polisi ditanya sama polisi, memang bapak sudah punya niat mau membunuh istri bapak? Tidak, spontan gitu. Nah itu karena apa? Karena tidak ingat ajaran agamanya. Kalau dia ingat ajaran agamanya kan nggak mungkin dia negatif thinking pada istrinya gitu kan. Istrinya yang selama ini mendampingi dia, menyayangi dia, membantu dia, malah dibunuh, bodoh kan. Ya kalau kita telepon sampai nggak diangkat, mungkin aja teleponnya lagi dicas kali ya gitu ya. Atau lagi di silent kan, nggak kedengeran. Atau lagi di mana gitu. Saya juga dulu nggak begitu dekat sama telepon. Dulu saya juga gitu, telepon. Entah kalau saya di rumah, di telepon udah taruh di kamar, saya nggak pernah bawa telepon. Makanya kadang kalau orang telepon, pernah dulu waktu saya ketua PC Magabudi Jakarta Barat, Jakarta Utara dulu, sampai sekretaris saya marah gitu, lapor ke ketum PP Magabudi waktu itu Romo Surya. Itu kalau ditelepon nggak diangkat-angkat, terus sampai saya ditegur. Kalau kamu punya telepon nggak pernah mau ngangkat, udah nggak usah telepon, nggak usah punya telepon aja, lempar aja katanya. Nah memang kita kadang kesel ya kalau kita telepon orang nggak angkat. Tapi jangan langsung negatif thinking, jangan langsung berpikiran negatif gitu. Jadi kita harus berpikir, oh dia nggak ngangkat mungkin karena sedang apa gitu, mungkin teleponnya lagi dicas atau apa. Jadi positive thinking aja gitu. Jadi biar bisa bahagia. Kalau kita ada berpikiran negatif ya akhirnya seperti itu, suami curiga pada istrinya, berselingkuh padahal istrinya nggak berselingkuh kok gitu kan, akhirnya rugi sendiri. Dia kehilangan istri tersayangnya, kemudian dia akan masuk penjara, dan dia sudah melakukan karma buruk yang berat, mungkin menyebabkan dia jatuh ke alam apanya gitu. Mungkin terjawab kali ya. Oke. Baik, pertanyaan WA sudah nggak ada. Saya buka kesempatan lagi, ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke Ramani untuk memberikan closingnya. Terima kasih. Oke. Iya, kalau nggak ada yang tanya berarti udah ngerti semuanya. Ya kita memang dalam hidup ini kita bersyukur kita bisa lahir dari manusia, maka jangan sia-siakan hidup kita. Ambillah manfaat yang sebesar-besarnya dalam hidup ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena Sang Buddha juga pernah berkata, gunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidupmu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar kamu tidak menyesal pada saat meninggalkan dunia ini.
Semua makhluk yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Demikian juga dengan kita. Tapi sebelum kita meninggal, banyaklah berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua berumur panjang sehingga kita masih punya banyak waktu untuk berbuat baik. Nah, banyak cara untuk berbuat baik, antara lain dengan datang ke wihara ini mendengarkan dhamma. Jadi kalau kita tahu di wihara Pluit Dhammasuka ini ada puja bakti, ada kebaktian, ya datanglah, dengarkanlah dhamma. Nah, baca parita, meditasi, mendengarkan dhamma, berdana, itu merupakan perbuatan-perbuatan baik yang tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau Anda melakukannya, pasti Anda sendiri akan memetik buah dari karma baik itu sendiri. Jadi jangan berpandangan bahwa perbuatan baik itu sia-sia, perbuatan buruk itu tidak akan memberikan akibat buruk bagi si pelakunya. Tidak seperti itu. Kalau kita sering mendengarkan dhamma, pengertian dhamma kita mudah-mudahan akan semakin baik. Kita akan menjadi semakin mengerti tentang hakikat hidup dan kehidupan ini. Kita bisa mengerti ajaran hukum karma. Kita akan menjadi pasukan berani hidup, berani menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan rintangan ini dengan tegar. Jalani hidup ini dengan bijak, dengan selalu berpedoman kepada Buddha Dhamma. Seperti tadi lagu juga ya, jangan lari dari Buddha Dhamma. Teruslah belajar Dhamma, teruslah berpedoman kepada Buddha Dhamma. Carilah solusi atas masalah-masalah kita berdasarkan ajaran Sang Buddha yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka. Dengan selalu berpedoman pada Buddha Dhamma, mudah-mudahan kehidupan kita akan selamat, jauh dari musibah, kita bisa sehat, panjang umur, dan berbahagia. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua selalu sehat. Semoga kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Semoga kita selalu berbahagia. Semoga kita senantiasa hidup dalam ketenangan. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Baik, kami segenap keluarga Wihara Pluit Dhammasuka dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Ramani Meta Dewi atas waktu dan kesempatannya dalam bimbingan Dharma kita pada malam hari ini. Baik, tibalah saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan melakukan dana paramita.